akan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan wisuda ini. Jumlah santri yang mengikuti tasyakuran kelulusan mereka di tingkat sanawiyah berjumlah 108 orang, dan alhamdulillah kesemuanya hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang di sebelah kanan saya untuk peserta wisuda yang terdiri dari Madrasah Aliyah dan SMK. Madrasah Aliyah berjumlah 166 dan SMK berjumlah 7 orang. Total keseluruhan 281. Dari 281 ini ada 2 orang yang tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada sesuatu hal yang tidak bisa berkenan untuk datang ke tempat ini. Kemudian di antara mereka asal daerah mereka yang berasal dari Sumeneb berjumlah 146 orang, yang berasal dari Pamekasan 55 orang, Sampang 27 orang, Bangkalan 21 orang, Surabaya 6 orang, Sidoarjo, Situbondo, Jember, Malang, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan berjumlah 11 orang, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Pontianak dan Papua Barat berjumlah 8 orang. Kesemuanya berjumlah 281. Kemudian sedikit saya sampaikan tentang mereka calon wisudawati. Di antara mereka ada yang sudah melakukan pendaftaran di beberapa kampus baik negeri ataupun swasta di Indonesia ini. Di antaranya mereka ada yang menempuh dengan jalur SPAN PTAIN. Ada 1 orang yang diterima di IAIN Salatiga, 1 orang diterima di UIN Maliki, 1 orang diterima di UIN Sunan Ampel Surabaya, 3 orang diterima di IAIN Jember, ada 25 orang diterima di IAIN Madura Pamekasan. Kemudian yang melalui jalur SNMPTN ada 4 orang diterima di Universitas Islam Negeri Malang, 2 orang diterima di Universitas Jember, 3 orang diterima di Universitas Airlangga, 5 orang diterima di Universitas Trunojoyo Madura. Selanjutnya yang melalui jalur mandiri ada 1 orang yang diterima di Universitas Ahmad Dahlan, 1 orang diterima di Universitas Muhammadiyah Malang, 1 orang diterima di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 1 orang diterima di Akbid Aifa Husada Pamekasan, 5 orang diterima di Universitas Wiraraja Sumeneb, 1 orang diterima di Universitas NU Surabaya, dan 3 orang diterima di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Jadi total semua yang sudah mendaftarkan diri ke kampus totalnya ada 58 orang dari jumlah total yang akan diwisuda 173 orang. Kemudian ada 2 orang yang langsung menempuh jalan singkat, yaitu menuju pelaminan, langsung menikah, alhamdulillah. Kemudian di antara mereka
dari 173 yang sudah diterima di 58 orang yang sudah diterima di kampus, tersisa 113 orang yang belum mendaftarkan diri di kampus-kampus luar. Dan ini insya Allah mudah-mudahan mereka akan melanjutkan di Al-Amin Perenduan, mendaftar di IDIA semuanya 113 orang. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, atas nama pengasuh Pondok Pesantren Putri 1 Al-Amin, pertama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang selama ini telah Bapak Ibu percayakan kepada kami untuk mendidik anak-anak Bapak dan Ibu sekalian. Inilah hasil dari didikan yang telah melalui proses, ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun. Terimalah kembali mereka apa adanya, karena ini merupakan batas kemampuan kami. Yang terpenting adalah mereka setelah lulus dari pondok ini menjadi orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho dari kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua, taat kepada guru, dan bermanfaat bagi semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, atas nama pengasuh juga kami sampaikan ucapan mohon maaf yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu sekalian atas segala kekurangan, baik apa yang disampaikan ataupun apa yang Bapak Ibu sekalian temukan selama berlangsungnya acara ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini adalah batas kemampuan kami. Kalau tahun kemarin kita menghadap ke utara, tahun ini menghadap ke timur dan dilaksanakan pagi hari. Alhamdulillah, setiap tahun nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak ada henti-hentinya. Bagaimana kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Afala akuna abdan syakura. Yang terakhir, kami ucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh jenjang pendidikan yang berikutnya kepada para wisudawati, dan selamat melanjutkan pendidikan menengah atas kepada alumni Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Putri 1 Al-Amin Perenduan. Demikian mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti bersama fatwa dan nasihat serta tausiah dari pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani MA PhD. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين رب العالمين. Yang saya hormati anggota Dewan Pengasuh Majelis Kiai Dewan Riasah
yang saya hormati Dewan Pengasuh Putri Al-Amin, ibu bunda kita semua, mulai Nyai Haja Anissa Fatimah Zarkashi, Nyai Zahratul Wardah, Nyai Haja Nur Jalila, Nyai bil khusus Nyai Haja Halimatus Sa'diyah, dan nyai-nyai yang lain. Mudah-mudahan kiai dan nyai, baik itu pengasuh putra putri, mudah-mudahan kita doakan bersama panjang umur, sehat walafiat, jauh dari kesulitan dan sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pengasuh Putri 1 Kiai Haji Halim Sufyan, yang saya hormati para kepala-kepala sekolah di Putri 1, baik putra dan putri kepala sekolahnya, dan yang saya hormati, yang berbahagia, wali-wali yang ditasyakuri dan wali-wali wisdawati, dan yang saya cintai, anak-anakku. Kalau dalam bahasa peragaan laut, my daughters. Kalau bahasa perinduan, my daughters juga. Mudah-mudahan ya banati, mudah-mudahan insyaallah pagi barokah ini sebagai pertanda antunna semua insyaallah calon-calon bidadari dunia dan surga. Amin. Ada yang nanya, memang sekarang bukan bidadari Pak Kiai? Calon artinya apa? Persyaratan seorang ibu mendidik, seorang calon ibu yang melahirkan generasi-generasi Al-Amin Putri 1 yang sekian, maka sekarang persiapkanlah, ya, tunjukkan. Kalau sudah ditunjukkan duluan, nikah duluan 2 orang yang tadi laporan, ya sudahlah, bagaimana lagi. Yang sekarang sudah ditunjukkan oleh anak-anak kita di hadapan guru-guru nyai-nyai di sini selama 3 tahun 6 tahun, dididik, digembleng oleh nyai, ustazah, oleh kiai. Subhanallah. Maka wujud syukur kenyata yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita sebagai hamba yang harus bersyukur, yaitu kita ditakdirkan menduduki pada pertemuan yang barokah ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan saya sampaikan sekedar tausiah. Mestinya setelah acara penerimaan penghargaan wisuda dan sebagainya baru terakhir tausiah. Karena kami ada perjalanan jauh ke Bangkalan terus ke Surabaya untuk dalam proses penyerahan anak saya sebagai santri baru, maka saya izin untuk menyampaikan tausiah di awal. Izinkan kami sekedar tausiah singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, wujud syukur yang sesungguhnya bukan terletak pada kita sekarang ini secara formal. Maka saya sampaikan sebutan yang hakiki pada antuna. Untuk yang sanawiyah, bukan kita tasyakuran lulus, tapi tasyakuran pelanjut. Oi, anak-anakku, sadar. Duduk di sini bukan tasyakuran lulus, tapi tasyakuran melanjutkan istighfar nuntut ilmu. Di mana Putri 1 kelas Aliyah SMK. Silahkan. Ini wujud syukur menyambung sanad ilmu. Apa artinya sanad ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya bapak ibu-ibu sanawiyah ini yang kita syukuri pelanjut ilmu? Kalau pingin yarfa'allahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat, angkat tinggi, diangkat oleh Allah, derajatnya dimuliakan oleh Allah, maka harus punya niat sekarang, bukan besok. Sekarang Bapak.
Ayo, jangan sampai naudzubillah putus sekolah. Putus sekolah itu, ya Allah. Ya Allah, jangan kira bahwa cukup ilmu di sini, tidak. Bahkan kita menjelang kita dipanggil oleh Allah, kita masih belajar dan belajar. Itu prinsip hidup. Sebagai seorang muslim, seorang yang benar-benar jadi orang muslim sesuai dengan sunnah Rasulullah, jangan kita merasa cukup belajar, sudah cukup berumah tangga, sudah gak usah belajar lagi. Salah cara berpikir itu. Rumah tangga masih belajar, punya anak masih belajar, anak seperti ini sudah Masya Allah masih belajar mendidik. Barusan menyerahkan lagi kepada Bapak Ibu, harus belajar lagi bagaimana menjaga. Ini lebih berat Bapak Ibu, menjaga anak kita ini. Apalagi suruh wajib melanjutkan. Tapi kalau melanjutkan nikah, siap ya sanawiyah ini? Allahu a'lam bis. Lanjut belajar nak di Aliyah ini, putri 1, silahkan. Maka untuk gelar yang saya sampaikan, saya sebut untuk MA, SMK dan Madinah dan sebagainya, juga bukan lulus saja, tapi sebagai pelanjut. Sebagai pelanjut, ya. Najihah mustamirrah. Ini harus diniatkan, ya, ditegaskan, ya, harus tegas, tegar dan kuat. TTK, tegas, tegar, kuat. Tegas, punya prinsip, ingin lanjut 1, 2, 3. 1 idea, 2 berumah tangga, 3 punya anak. Betul? Idea, subhanallah, harus tegas. Gak boleh lempeng, rengek, dikit-dikit nangis dan sebagainya. Tegas. Ini alumni Al-Amin. Tegas saya alumni Al-Amin. Bagi yang kuliah dimanapun berada, jangan jauh dari almaternya. We are one. Kita menyatu. Al-Amin 1, Al-Amin 2, Al-Amin 3, Al-Amin 4, 5, semuanya sama. Sama. Disatukan dalam wadah yang namanya di luar Ikatan Keluarga Besar Al-Amin, Iqbal. Jangan jauh-jauh dari Iqbal. Silaturahmi itu nomor 1. Nanti yang di Malang nyari yang lulusan putri 1 aja. Kalau diundang yang lain gak mau. Itu namanya pelit silaturahmi. Bukan yarfa, bukan diangkat, dimuliakan oleh Allah. Bahkan naudzubillah sebaliknya. Harus tegas, ya, tegar, kuat. Apa? Kuat. Apa nak? Kuat, tegas. Gak boleh lengah, gak boleh lemah. Bismillah. Fa idza azamtu tawakkal 'ala Allah. Azam, semangat, bismillah. Saya lanjut Aliyah putri 1. Subhanallah. Saya gak mau lagi macam-macam. Harus tegas salat 5 waktu. Bahkan saya tegas salat tahajud demi untuk masa depanmu nak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini nasihat saya terakhir sekaligus resep untuk anak-anakku dan bapak ibu-ibu. Mudah-mudahan saya istiqamah. Saya belum begitu 100% istiqamah. Saya berjuang harus istiqamah. 1. Kunci kamu sukses dunia akhirat, ya, selain selama waktu itu pasti wajibkan dirimu nak, bapak ibu-ibu, sholat tahajud. Wa minal lail, sebagian malam, bukan semuanya, sebagian. Dicoba dulu sebelum subuh setengah jam, sholat 2 rakaat 3 rakaat. Ayo pelan-pelan, dipaksa, tegas, ingin hidup sukses 10 tahun, 5 tahun lagi, bukan nunggu besok, tapi sekarang. Ayo tegas, harus saya istiqamah sholat tahajud. Tegas.
Ibu-ibu juga ingin anaknya rezekinya barokah, wajahnya bersinar qurrata ayun. Bapak Ibu, ayo tegas, bismillah, salat tahajud. Fatahajjat, hajada artinya kegiatan setelah tidur. Hajada ini menurut kamus, sebagian kamus Arab, hajada kegiatan setelah bangun tidur. Ya, bisa jadi sebelum subuh, bisa jadi setelah subuh dan lain sebagainya. Tapi ditambah oleh Allah, fatahajat, segera bangun, niatkan sebelum tidur tahajud, segera bangun tahajud, tak segera bertahajud, bihi di malam, berarti sebagian malam, berarti artinya salat malam setelah bangun tidur. Itu apa imbalannya? Asa, Allah sudah tahu lemahnya manusia. Asa, harapan, barangkali ya, karena kadang-kadang tahajud kalau sudah dapat musibah, ya, dicuri orang, ditipu orang, baru musibah tahajud, sibuk sholat khusyuk, itu niatnya salah. Justru ketika sehat, justru ketika muda, nak ya, ayo bismillah. Ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Dalam riwayat banyak, Ibnu Jarir, Ibnu Hajar Asqalani dan sebagainya, artinya apa? Intinya dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maqam mahmuda, tertinggi syafaat. Tapi maqam yang di dunia adalah dibukanya semua rizki, dibukanya semua hal-hal yang dunia. Bukanya di sini bukan kita melimpah, tidak, tapi barokah. Itu yang penting. Bukan melimpah, tapi barokah melimpah. Barokahnya yang melimpah. Subhanallah. Ini harus tegas, tegar, sabar ya. Ya nak ya. Semua kesulitan di luar, semua fitnah, semua apa saja, kalau itu kamu khusyuk salatmu 5 waktu, tambah salat nafilah, masya Allah, tambah lagi tahajud, kamu khusyuk, selesai masalah di dunia. Selesai masalah dunia. Tegar ya, kuat. Kalau tidak, kamu gak akan tegar. Kalau kamu gak akan kuat kalau gak tegar. Maka harus niatkan kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tegas dalam hidupmu. Nanti besok saya kuliah, umpamanya ke India, yang lain suruh serah. Saya besok ingin berkaji, berilmu, bukan hanya ilmu tapi akhlak, belajar ke orang tua, akhlak dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu-ibu. Ditambah lagi Bapak Ibu-ibu, ya, ketika mereka hari kelahirannya umpamanya hari apa, terserah ibu, untuk ibu puasa hari kelahirannya. Sebagaimana Nabi kita sendiri menyunahkan puasa hari kelahiran Nabi. Bisa jadi dengan puasamu ibu-ibu, doamu mustajab, mendoakan putri-putri ibu. Bukan bapak ya, maaf ya, kalau bapak ikut puasa ya gak apa-apa. Tapi ini ibu karena sentuhannya sangat-sangat tersentuh, dan suara doa munajatnya insya Allah dalam keadaan puasa seorang ibu, masya Allah mustajab insya Allah. Amin rabbal alamin. Mudah-mudahan selamat berjuang nak, di medan manapun. Nasihat singkat, tolong harus tegas melekat di hatimu. Siap? Ayo kita berdoa bersama dengan dimulai dengan baca sama-sama salawat Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Sama-sama. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin. بهذه الصالحة اللهم اجعلهن يا الله من الصالحات المجاهدات المستقيمات بعزك يا أرحم الراحمين، واجعلهم مضفرات في رحمتك يا واسع المغفرة. اللهم اجعلنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا عملا صالحا ترضى برحمتك يا واسع المغفرة. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما، وتفرق من بعد تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا معنا وبين شقي ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة
abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bi asraril Fatihah. Yang terakhir, anak-anakku, ya, tolong jaga amanah. Surgamu di depan matamu ada dua. Untuk saat ini baru satu. Untuk saat ini dan selamanya baru satu. Untuk nanti dan selamanya dua. Ngerti, mesti ibu-ibu, bapak mengerti. Yang pertama, di depanmu ada surgamu. Kamu harus jaga betul orang tuamu. Orang tuamu, terutama ibumu, nak. Ya, jaga perasaan. Ya. Umpamanya kamu kehilafan, enggak sholat, umpamanya lewat, nanya ibumu, "Nak, Cong, kok enggak sholat?" Itu halus. Padahal itu di hatinya perih. Itu halus. Nak, kok gak sholat? Itu hatinya perih, nak. Jangan kira itu biasa. Itu luar biasa. Ya, nak, ya. Luar biasa. Teguran halus tapi itu luar biasa, menusuk. Anggap itu. Langsung cepat bergerak gitu. Ya, begitu bapak. Teguran halus itu harus berpikir. Harus udah pinter, nak. Ya, udah pinter. Yang kedua, selain orang tua, ini orang tua ada dua menurut Imam Ghazali. Gurumu, nyaimu, kiaimu, kumpulin semua nasihat mereka di catatanmu. Kamu gak ingat, tulis, nak, tulis nasihat kiai nyai, tulis biar 10 tahun berharga, nak, berharga luar biasa. Nyi Halimah, Nyi Kiai Halimi, Kiai Qudsi, semuanya apa beliau menyampaikan selama saya 6 tahun. Ya Allah, buka, tulis, nak, tulis, nak. Kalau ada yang catatannya kelengkap, fotokopi kalau bisa. Ayo, fotokopi, catat lagi. Jangan fotokopinya yang dipelihara, yang dimasukkan. Tanganmu, tanganmu langsung tulis nasihat singkat, gak apa-apa, tapi berharga, nak. Oleh karena itu, kemana saja sampai mati kirim Al-Fatihah. Sampai kapanpun. Sekarang ini pulang toju di rumah, duduk biasa, Fatihah langsung. Nganggur gak ada apa, Al-Fatihah, doakan. Gitu. Ya, doakan gurumu, kiaimu, orang tuamu. Luar biasa itu. Insyaallah imbas baiknya itu doamu kepadamu, nak, masa depanmu, nak. Yang kedua yang kamu harus pegang, surga di depanmu, calon suamimu nanti. Nah ini, ya, at-thayyibuna lit-thayyibah. Ingin dapat yang thayyib, ya. Kenapa bukan as-sholihin lis-sholihat di Al-Quran? Ya, ternyata ayat yang lain, ya, halalan thayyiba, nyari rizki yang halal dan thayyib. Kadang halal, kadang enggak thayyib. Duh, berarti suami ada yang halal juga gak thayyib? Ada. Kenapa disebut at-thayyibun thayyibat? Karena biasanya thayyib itu hatinya paling dalam thayyib, baik, luar biasa, dekat diri kepada Allah, ahli ibadah. Ini benar ternyata thayyib. Oh, kok bukan soleh ya? Thayyib. Oh, berarti ada yang melebihi soleh. Apa itu? Thayyib. Masya Allah. Thayyib itu bukan hanya baik untuk dirinya, baik ke orang lain. Oh, rajulun thayyib berarti orangnya muhsin. Nah, suka berbuat yang baik, anfa'uhum lin. Nah, maka kamulah harus berbuat seperti ini. Harus baik hatimu dekat diri Allah dengan tahajud, salat. Baik juga harus bermanfaat ke orang lain. Ngajar, jangan pelit ilmu. Ngajar meskipun Quran langkar kecil, gak apa-apa. Kami bangga punya alumni Al-Amin yang mau mengajar anak kecil. Siapa tahu anak kecil ini jadi orang besar, kiai besar, tokoh besar di tanganmu, nak. Generasi di tanganmu.